tes 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 ya tes 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 berapa mau tes tiga tes Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Kita akan mengisi akhir tahun ini. Alhamdulillah ini tahun yang kelima sudah berlalu, tapi karena ini akhir tahun kita akan kembali review beberapa hal yang seharusnya menjadi kebutuhan setiap murid-murid. Nanti setelah ini kita akan bahas mengapa ada bulan Januari, mengapa ada bulan Muharram. Ada 4 aktivitas murid thariqat yang seharusnya dilakukan setiap hari. Pertama, munajat. Munajat bisa diartikan berkeluh kesah, bisa diartikan mengadu, bisa diartikan dialog dengan Gusti Allah, terutama di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu ya, kalau biasa sahur jam 3 ya jam 3 setengah 4. Qadil asharihum yastaghfirun. Di waktu hari sahur para malaikat beristighfar. Jadi kalau kita istighfar di waktu sahur, maka akan dikuatkan oleh malaikat. Kalau kita berdoa di waktu sahur, maka malaikat mengamini. Itu sebabnya kalau pilih waktu yang paling bagus ya waktu sahur. Waktu yang bagus tengah malam, paling bagus waktu sahur, paling bagus menjelang azan subuh. Nah, persoalannya di jam-jam itu kita sudah payah. Yang dipayahkan ngantuk lah, paling enak turun. Termasuk pengdagangnya enaknya jam-jam semua. Buka warung gitu. Yang kedua, muhasabah. Muhasabah menghitung-hitung kita hari ini berbuat baik 3, berbuat jelek berapa. Nah, mulai waktu asar sampai maghrib main bola gitu ya. Mulai asar main bola. Hitung bati ya? Hitung bati atau turun balik kantong atau akelah. Makanya dulu kiai-kiai kita kalau ngasih wiridan itu pada asar, pada subuh. Selain itu
tidak jesblok. Iya. Setelah asar kita sibuk, setelah subuh turun tangi. Itu yang kaitannya, yang pertama dengan Gusti Allah, yang kedua dengan diri sendiri, yang ketiga muasyarah, berinteraksi sosial. Jadi murid tarekat juga harus berinteraksi dengan orang lain, tidak boleh sendirian. Ya, apalagi zaman sekarang tidak mungkin kita tidak berinteraksi. Tapi dari kami sih kita sekolah baik. Kolwat tapi medsosnya jalan, Instagram jalan, Facebook jalan, macam-macam jalan. Ngomongnya kolwat. Ngomongnya kolwat. Yang kelima, yang keempat, takhalli. Takhalli itu pembersihan jiwa. Untuk efektifnya baik munajat, muhasabah, muasyarah maupun takhalli, maka yang paling efektif adalah zikrullah. Hatinya menyebut Allah, pikirannya ingat Allah, mulutnya yang baik-baik. Nah, zikrullah itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, bisa dengan pikiran, bisa dengan perasaan, bisa dengan hati. Ada masalah, Ben? Nah, ya kamu urut dewek, oke. Biasa bagus, wah, belum. Untuk peningkatan diri, nah, yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah yang dimaksud adalah istiqomah bil yakin 'ala Allah. Hatinya yakin nih Insya Allah. Itu yang paling penting, harus istiqomah. Kemudian yang kedua suluk atau taqarrub. Taqarrub itu artinya kita berusaha mendekati Allah. Karena kita selalu dijejali bahasa-bahasa verbal, bahasa-bahasa formal, maka pasti kalau ada istilah mendekati Allah, pertanyaannya kemana? Allahnya di mana? Ya kan? Taqarrub itu mendekati Allah bukan kalimat kuantitatif, bukan kalimat kuantitatif. Ya, bukan kalimat yang butuh tempat, butuh waktu, butuh ruang, ukuran, tapi kualitatif. Mendekati Allah artinya melakukan hal-hal yang disukai Allah. Itu taqarrub. Yang paling gampang itu melakukan hal-hal yang disukai Allah. Apa saja yang disukai Allah? Hal-hal yang disukai Allah sama dengan hal-hal yang tidak disenangi hawa nafsu. Ambil gampang. Definisinya, sesuatu yang disukai Allah adalah sesuatu yang dibenci hawa nafsu. Kalau nafsu kita senangnya tidur, berarti Allah tidak suka. Kalau nafsu kita senangnya urumpi, berarti Allah tidak suka. Ya, itu aja. Apapun perbuatannya, kalau hawa nafsu senang, doyan, kecanduan, itu Allah tidak suka. Termasuk yang menurut kita ibadah. Kalau kita ibadah, nafsu kita merasa tenang, merasa enjoy, merasa diri nabukan, itu berarti Allah tidak suka. Patokannya begitu. Ya, itu taqarrub. Yang ketiga, tauhid. Tauhid ini
harus ada di dalam syariat, di dalam thariqat, di dalam hakikat, di dalam ma'rifat. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah. Ya. Tauhid harus ada di dalam akidah kita, ideologi kita, la ilaha illallah. Harus ada di dalam syariat kita dalam rangka menuju Allah, bukan yang lain-lain. Makrifat kita dalam rangka menuju Allah. Jadi ini yang gersang selama ini. Kita ngakunya Muslim, tapi Tuhannya masih bercabang. Ya kan, kita sholat tapi belum bertauhid. Makanya untuk ma'rifatullah itu susah kalau tauhidnya belum beres. Terlalu sulit kalau mempelajari ilmu kalam, teori-teori ketuhanan. Yang paling penting adalah berusaha semaksimal mungkin di hati kita ini la ilaha illallah. Semua yang kita lakukan adalah manifestasi dari la ilaha illallah. Itu tauhid begitu. Jadi walaupun kita tidak mengerti teori ilmu kalam jelimet-jelimet, yang penting hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, orientasinya Allah. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita susah mendefinisikan tauhid dalam akidah, tauhid dalam syariat, tauhid dalam akhlak, tauhid dalam perdagangan, tauhid dalam politik, itu dalam perdagangan la ilaha illallah artinya tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang bisa memberi untung, tidak ada yang bisa menyedot rezeki, tidak ada yang bisa kita bikin rugi kecuali Allah. Dalam politik tidak ada yang bisa memenangkan kita, mengalahkan kita kecuali Allah. Itu maknanya la ilaha illallah. Dalam ibadah tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya yang menjadikan kita taat kecuali Allah. Itu tauhid begitu. Jadi enteng kecape abot sangkane. Wong telepon mesti seperti itu. Yang keempat, ikhlas dan syukur. Ikhlasa yukhlisu ikhlason, memurnikan orientasi ibadah kita itu semata-mata limardotillah, itu ikhlas. Minimal ibadah kita orientasinya pahala dari Gusti Allah. Minimal banget ibadah kita orientasinya surganya Gusti Allah. Boleh pilih tahapannya begitu. Ibadah untuk cari surga, ibadah untuk cari mardotillah, ibadah semata-mata karena perintah Allah. Itu kata ikhlas begitu. Tidak bisa kita loncat langsung lillah semata-mata karena Allah. Tahapannya seperti itu. Kenapa ibadah? Pengen dapat pahala, takut dosa. Itu ikhlas. Mengapa rajin ibadah? Pengen dapat surga, takut masuk neraka. Itu ikhlas. Naik lagi, kenapa ibadah? Kenapa taat? Limardotillah. Naik lagi, pokoknya apakah kata Allah saya ikut. Itu ikhlas. Sekalipun orang pedagang, orang petani kalau habis subuh baca Al-Waqiah supaya dapat rezeki banyak dari Allah, itu ikhlas. Bukan musyrik. Karena orang awam tahapannya seperti itu. Oli. Kanggoli itu kan 5 jam Waqiah. Kanggoli kan baca Waqiah. Subuh-subuh bener-bener baca WA. Kang itu bilang baca HP. Gerayangannya HP. Benerin tasbih atau Quran gerayangannya HP.
Lima bid'ah, padahal kan paling enak oleh ganjaran tanya dulu bergeraya rabi dewek kalian mati gara-gara rabi Ria ini kita kan ada kelas berupaya ya apa itu akhir tahun gara-gara akhir tahun. Oke, ikhlas ya. Jadi ikhlas itu orientasinya karena Allah, tujuannya untuk Allah. Baca Waqiah supaya dapat rezeki banyak dari Gusti Allah. Ya, sewelasan manakiban supaya suci sing Gusti Allah. Bulanan. Duduk sing syekh. Sugi lho sing Gusti Allah. Kan diwaca manakib. Yang paling enak Waqiah laka pantangannya. Takatan manakiban kudu tanggal 11 jam 11 campurannya warna 11 besarnya warna 11 kamarnya warna 11 pakaiannya normanya begitu. Tidak begitu kita sebelum salah dewek. Kalau ciptaan manusia normanya harus pas dengan yang menciptakan. Kalau norma Tuhan bebas, sebebas maunya Tuhan. Ya. Apal surat Waqiah? Kang beli apal inti apa Waqiah? Ayo. Inti surat Waqiah apa? Kecil belum macet kan? Dia macet baik. Inti apa? Kayak Yasin intinya idza arada syai'an ayyakun lahu kun fayakun. Terus kalau surat Yunus intinya laqad ja'akum rasulun dan seterusnya. Al-Baqarah intinya ayat kursi. Waqiah intinya apa? Nah, itu kan harus tahu intinya. Nah, maksudnya kan males-males tuh cokotannya inti baik. Itu enaknya normanya Gusti Allah. Tapi kalau normanya manusia harus pas dengan yang menciptakan, tidak pas 54. Macam dalail ana normanya lupa tuh macam baik. Normanya menurut siapa? Menurut sang guru, menurut sang pencipta. Dalail itu kan oleh ulama Afrika, diwacanya Indonesia. Bayangkan Afrika cuaca panas, iklimnya panas, cuaca Indonesia ya panas. Kalau cowoknya panasan tambah panas, belum gitu. Jadi yang paling penting ikhlas itu koridornya Allah. Yang kedua syukur. Bersyukur itu yang paling penting, meyakini bahwa semua yang kita miliki sumbernya Gusti Allah. Tanpa keyakinan itu sampai sedekah brol-brolan untuk bebek stok ayam masa diterima. Karena mengingkari alias tidak meyakini sang pemberi rezeki. Jadi cintanya cinta palsu. Makanya di akhirat nanti sedekah ibadah apapun yang diterima adalah sedekahnya ibadahnya orang min ahli la ilaha illallah. Kalau hatinya belum berucap la ilaha illallah, ibadah pegel kayak apa laka hasilnya. Itu norma Tuhan. Dan yang ini tidak boleh dilanggar. Yang ini tidak boleh dilanggar. Yang lain bisa ditawar-tawar. Witir sholat doa begini setengah rakaat, begini telur rakaat, begini sorokaat. Tapi persoalan keyakinan
la ilaha illallah tidak boleh ditawar, dan tidak ada ruang untuk diskusi. Percaya bro, percaya wis, Allahu ahad gitu. Jadi bersyukur itu harus dimulai dari keyakinan bahwa sang pemberi nikmat hanya Allah. Nah, yang kelima, dakwah ilal haq. Nah, dakwah artinya ngajak wong ilal haq, marati Gusti Allah. Selama ini kita dengarkan orang yang ngaku dakwah, apakah namanya muballigh, dai, kiai, ustaz, apa mana, buya, apa mana, habib, ngajak kita ketemu Gusti Allah, ngajak kita ikut Gusti Allah, atau sebaliknya ngajak kita ketemu setan, atau ngajak kita menjauhi Tuhan. Nah, Indonesia ini negara paling subur untuk apa saja. Yang tadinya muslim menjadi kafir banyak, yang tadinya kafir jadi muslim banyak. Di Indonesia ada semua. Sekarang lagi musim kampus Islam tukaran karo wong Islam. Jare dakwahku sasarannya mengislamkan wong kang belum Islam. Yang ada sekarang menjauhkan orang Islam dari agamanya, sehingga yang mestinya garapan dakwah itu mengajak orang masuk Islam sudah dilupakan. Nah, lama kelamaan jumlah muslim semakin sedikit, jumlah non muslim semakin banyak. Mereka ribut lagi, ya, masih merasa Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Kenyataannya kita sendiri yang menghabisi kuantitas itu, ya, kita sedang menghabisi sendiri umat Islam yang tadinya cinta Islam, cinta Rasul semakin jauh. Ini jujur saya katakan. Dakwah sekarang itu yang pakai omongan lisan itu, bahasa lisan itu, bahasa medsos itu aslinya sedang menjauhkan kita dari Islam, dari Rasulullah. Aslinya sedang mendekatkan kita dengan orang yang ingin kita ikuti. Mereka rata-rata yang dai itu mengajaknya untuk mengagumi dirinya masing-masing, bukan mengagumi Rasulullah. Kalau orang dakwah ingin kita kagum mencintai Rasulullah, caranya dievaluasi. Tidak seperti itu. Dulu para wali mengajak kita untuk cinta Rasul, pakainya uswatun hasanah, akhlakul karimah. Sekarang pakainya omongan, itu saja sudah tidak pas. Kalau Anda ingin dicintai sang perempuan, apakah modalnya pidato berapi-api atau kasih sayang? Untuk dicintai seseorang modalnya apakah pakai perbuatan atau pakai omongan? Ya pilih baik yang berupa itu. Belajar ngomong so kayak apa? Tampilan itu performa yang enak, yang sedap dipandang oleh orang yang ingin kita cintai. Kalau sekarang justru sebaliknya. Hati-hati. Apalagi membawa-bawa agama dengan dalih macam-macam. Agama dimasukkan kepada selera pribadi. Jangan salahkan setan, jangan salahkan orang di luar kita, salahkan diri kita. Kita ini sebenarnya dakwah untuk siapa?
Enakan kami dagang buat apa weh? Pengen sugi halal itu. Daripada dakwah pengen sugi. Takonan. Jadi orang Arab kan kencinglah di sumur Zam-Zam, pasti masih masuk orang. Sekarang sedang berlaku. Bikinlah sesuatu yang onar, coba, pasti terkenal. Tapi yang biasa-biasa saja, dakwah dengan contoh, nggak akan terkenal. Nah, orang sekarang lebih suka terkenal di hadapan manusia dibandingkan terkenal di hadapan malaikat. Orang sekarang lebih suka dimuliakan oleh manusia ketimbang dimuliakan oleh Gusti Allah. Orang ini tidak seperti itu. Ya, sesuai dengan namanya, Islam itu damai. Jadi ajaklah orang dengan hati yang damai supaya yang diajak bicara jadi damai. Apalagi bawa-bawa agama untuk komoditas politik. Semua serba dipolitisasi. Apa paling salah ini, bener deket disalah-salahkan. Nah, maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Itu saatnya sekarang. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Diam itu hatinya, bukan mulutnya. Kalau mulutnya, tangannya nggak bisa diam, berarti hatinya belum bisa diam. Coba sekali-kali di WA itu jangan nulis apa-apa. Sekali-kali di WA grup takon batur-batur waras ta, ribe nama Sukiti Mayorani, Mai kami bisa beli ngomong. Anak itu pikiran ngomong. Aja kopi pasto, biyen video karu-karuan. Tidak harus disebarluaskan ke grup, semua sudah tahu semua. Ya. Jadi falyaqul khairan aw liyasmut itu diamnya diam hati, bukan diam mulut. Kalau diam lahiriah bahasa Arabnya sakata yaskutu. Diam lahiriah. Kalau sakana yaskutu diam kejiwaan. Nah, liyasmut sumtur, diam itu diam rohani. Nah, kalau rohaninya nggak mau diam, ya jangan mobil. Tangannya gelayaran, ya pencet sana, pencet sini, gitu. Nah, jadi sekali-kali ini refleksi akhir tahun, mulai tahun baru nih grup WA, halkok isi ajakan makan bareng, cok, dialiti. Bahkan di film dikirim di gambar udah sudus, bagi gambar tahun ini kan. Iya. Apa susahnya? Ketemu barang, makan sate, makan dasudus, lebih nikmat ya, ketimbang kirim berita hoax. Karena kalau ada berita hoax itu orang nulis paham, ada namanya tabayun. Ada orang konfirmasi jika kirim gambar Kang Said di rumah sakit, wis waras gitu, wini rapat BPNU telat nanti kita. Nah itu, tapi japri hebatnya di situ, bukan di grup. Kalau kirim minta konfirmasi di grup, wah yang jawab sejumlah anggota grup, padahal di Badoru. Dakwah ilal haq. Al-haq dimaknai Allah boleh, dimaknai kebenaran boleh. Tapi jangan lupa yang namanya dakwah itu mengajak orang jadi buruk jadi baik, dari bodoh jadi pintar, dari salah jadi benar, dari miskin jadi kaya, dari tertindas jadi merdeka. Itu dakwah, bukan membodohi orang.
Nah, karena dakwah itu intinya perubahan kepada ke arah yang lebih baik, maka metodenya bukan ngomong. Metodenya sesuai dengan kondisi orang yang diajak. Yang diajak lagi kelaparan, cukup dikasih makan, itu dakwah. Jangan diceramai, mau sabar. Ini kempong ceramai mau sabar, tidak dijak bulet guys. Kakek dijak bulet bawa. Iya, mulai kempong diceramai lu, balik apa? Ini kan. Ini yang makanya Quran bilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan yang paling penting bukan metodenya, justru kejiwaan orang yang dakwah. Makanya kalau kita belum memenuhi kriteria jiwa seorang pendakwah, jangan dakwah. Ya. Para sunan Dewan Wali Songo itu prototipe dai yang niru Rasulullah. Ya. Mereka bukan balik tapi dai. Kalau balik sekedar modal ngomong. Ya. Sunan Gresik itu orang yang pertama kali bikin operasi zaman itu. Pedagang bikin koperasi. Kalau sekarang orang sekitarnya bisa simpan pinjam, bisa makan kenyang. Beliau juga bisa mengobati orang, dokter. Loh, caranya begitu. Dan kita harus gambar-gambar maju Islam tidak. Ini loh cara gotong royong. Ini cara mengatasi kesulitan ekonomi. Ini cara mengobati orang lain. Lalu bikin tajuk sholat. Loh kok Kanjeng Sunan lagi apa ya? Sholat. Sholat itu apa? Jelaskan begini. Oh ikut mangga tidak dipaksa. Nah, pendekatannya kejiwaan. Jadi dakwah itu solusi, ya, solusi bukan nyewotin. Kalau sekarang dakwah, bukan dakwah ya taruhlah dianggap dakwah, itu bukan solusi, tapi masalah baru. Masalahnya di mana? Si pendaknya itu masalah. Ya. Dakwah itu untuk mengatasi masalah. Sekarang yang ada mubaliknya, pendakinya sendiri masalah, sumber masalah. Jadi mana mungkin bangsa ini akan selesai. Dengan banyaknya pendaki mubalik sekarang, bangsa semakin banyak masalah. Provokasi, bukan solusi, provokasi. Agitasi zaman Bung Karno. Agitasi, menyuruh orang untuk reaktif tapi negatif. Ud'u ila sabili rabbika. Istilah dakwah itu muncul dari ayat itu. Ajaklah menuju Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu minimal al-ilmun nafi'. Ilmu si pendai itu ilmu yang meresap dalam hati, bukan yang di mulut. Kalau sekarang ilmunya bukan di hati tapi di mulut. Buktinya apa? Mulutnya berubah-ubah. Besok ngomong halal, besoknya lagi haram. Tahun kemarin ngomong haram, sekarang halal. Itu cirinya ilmunya di mulut. Hal-hal yang mestinya tidak diomongkan. Ya, karena kalau ar-rasikhuna bil ilmi yaquluna, ilmunya harus meresap dulu.
baru dia jiwanya damai. Takwa. Makanya sekarang tidak ada program pemerintah dai transmigrasi gitu kan, dai transmigrasi itu nggak ada, karena masing-masing orang sudah pintar ngomong. Dan Indonesia sekarang lagi jadi pilot project untuk ngobrak-abrik persatuan internal umat Islam. Saya meyakini seperti itu. Kalau kita umat Islam terbawa-bawa karena jiwa kita belum stabil, terbawa-bawa seperti itu, jadi korban teknologi, korban media sosial. Coba sekali-kali bayangkan kalau kelompok Islam ini saling berjalan di atas relnya, tidak ada yang tukar. Betapa indahnya, betapa damainya. Sekali-kali orang seperti itu supaya tidak terbawa ikut-ikutan. Yang keenam, muhasabatun nafas. Ya, jiwa kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jiwa kita ini sebenarnya jiwa yang damai atau yang gersang atau yang kagetan. Ya, sekarang kan jiwa kita kagetan nih. Ya, ada berita begini kaget, berita begini kaget. Ya. Yang ketujuh, tafakur. Tafakur itu kita sering salah menerjemahkan sekedar berpikir. Tafakur itu artinya berpikir kemudian menghasilkan sesuatu, alias berkreasi. Kemudian tadabbur, merenungi. Yang bisa kita renungkan apa? Baca Quran, direnungkan satu ayat, direnungkan, ibadahnya pahalanya lebih besar ketimbang puluhan ayat sekedar dipikir. Coba sekali-kali Bismillahirrahmanirrahim dipikirkan. Itulah nanti akan menjadi perubahan perilaku semakin baik. Kalau orang mentafakuri, mentadaburi menghayati Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah langkah bongkar tukar apa namanya nuduh orang lain kafir dan macam-macam. Karena apa? Karena menghayati Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya kasih sayang Allah untuk semua ciptaannya yang berbeda-beda ini di dunia ini. Kita ini sering kebalik mungkin. Hukum akhirat dibawa ke dunia. Ya, ngerasa enggak? Hukum di akhirat dibawa ke dunia, sehingga kita punya keinginan di dunia ini orang harus sama semua, agamanya Islam semua, taat semua, ibadah semua. Yang gak rame kalau orang Islam semua, taat semua. Ya. Sekarang kenyataannya yang ramai bukan masjid, bukan musola, bukan madrasah, tapi jalan raya. Nah itu hukum di dunia. Kita pengennya hukum di akhirat dibawa-bawa ke dunia. Ya pengennya orang ahli surga semua gitu kan. Emang Tuhan gak bisa? Bisa. Tapi Tuhan tidak mau diatur-atur. Jadi dari satu sisi dakwah kita pertama bukan untuk mengajak mendekati Tuhan, di sisi lain kita kalau berdakwah merasa dirinya Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan ente kafir, ente bidah, ente musyrik, bagi saya yang ngomong begitu tuh memposisikan dirinya melebihi Tuhan. Dan orang yang ngomong ente bidah, ente kafir, ente musyrik itu lebih bidah, lebih musyrik, lebih kafir.
Kenapa? Karena dia menuhankan dirinya, menuhankan ilmunya. Itu tantangannya. Muhasabahnya di situ. Karenanya lebih baik sedikit bicara. Karena tasawuf itu, kata Al-Junaid Al-Baghdadi, bukan karena banyak baca kitab, bukan karena banyak tirakat, tapi karena qalilul ta'am, qalilul kalam, qalilul naum. Orang bisa masuk dunia tasawuf, dunia ma'rifat, dunia hakikat itu karena sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit makan. Sedikit makan zaman sekarang tidak mungkin, karena sebelum pulang ke rumah piring sepanjang jalan. Sumber uang itu kesempatan bagi para sarjana yang tidak bisa masak kuliner itu kan. Kamas, pengadaan baru Rian, makanya kalau apa? Empal gentong, tenang, telepon, datang, GoFood. Sore kalau pekan sate, tenang, telepon, GoFood tegak sate. Tidak bisa dihindari, mengurangi makan, mengurangi tidur, tidak bisa dihindari karena banyak kesibukan. Mengurangi ngomong juga tidak bisa dihindari. Karenanya kalau sekarang ada orang jadi wali, itu lebih wali ketimbang orang zaman dulu. Kalau sekarang Anda pandai mengendalikan omongan, pandai mengendalikan mata, pandai mengendalikan selera makan, martabat Anda lebih hebat ketimbang wali-wali zaman dahulu. Kalau zaman dulu jarang makan, memang gak ada makanan, gitu. Jarang ngobrol, memang durang wong. Ya, iya kan? Jarang turu, karena memang ada aktivitas. Saya jadi dikira kita tasbih namanya. Karenanya, kalau sekarang Anda dicap wong aneh, wong antik, jarang ngomong, jarang turu, jarang makan, itu harus bahagia. Karena memang Islam datang itu sesuatu yang aneh untuk bangsa masa itu. Dan nanti di akhir zaman Islam juga dianggap sesuatu yang aneh. Sedang musim-musimnya orang pandai bicara, kita malah ngurangi bicara. Aneh. Tapi itulah kebahagiaan umat Islam. Sedang musim-musimnya orang berlomba-lomba makan berbagai macam menu, kita malah jarang makan. Itulah kebahagiaan, kemuliaan kita. Sedang musim-musimnya orang berlomba-lomba tidur nyenyak, kita malah susah tidur karena memikirkan masa depan bangsa dan negara. Itulah kemuliaan kita. Nabi menjamin ada dua orang yang tidak tersentuh api neraka. Pertama, orang yang jihad fisabilillah. Kedua, orang yang kalau malam nangis meratapi dosa-dosanya. Adakah kita kalau malam nangis meratapi dosa-dosa? Boro-boro kelingan dosa, tidur baik, turu baik dalam keadaan berdosa. Iya, iya, ngasate turu lagi berdosa, ngasate bener kemulan karo rapi, ngemuli HP, sore kan doraka, ngerasa doraka, ngerasa doraka, aja enak banget. Iya. Apa mana yang masih produktif, masih dua anak, dan dari ngemuli rapi, ngemuli HP. Ini ngiringan rapi kari mall 35. Nah, rapi kari ya.
Itu Mit. Oke, ada masalah Mit? Itu yang harus dilakukan oleh setiap murid Thariqah. Kita jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan orang lain. Ada Imam Sufi namanya Abul Harith Al-Muhasibi. Abul Harith Al-Muhasibi itu pengarang kitab Ar-Ri'ayah fi Huquqillah. Kenapa disebut Al-Muhasibi? Karena beliau hobinya introspeksi diri sendiri. Nah, itu renungan kita. Setelah 5 tahun mengkaji kitab tasawuf ini, maka kembalilah kita sebagai murid Thariqah. Anda jangan merasa saya belum pernah beat, karena mursyid itu tidak harus jelek-jelek orangnya. Ada mursyid fisik, ada mursyid maknawi. Mursyid fisik itu orangnya ada, kita beat. Mursyid maknawi itu, Anda ngaji kitab tasawuf, maka Anda sudah punya mursyid. Anda mengkaji kitab tasawuf dengan catatan tidak pernah mengkritik isinya, lalu mengamalkan atau membaca saja, itu Anda sudah punya mursyid. Yang umum Anda mengajarkan, mengamalkan isi Al-Quran, isi hadis, isi kitab-kitab ulama dulu, itulah mursyid Anda. Jadi Anda sebenarnya sudah punya mursyid. Itu. Apalagi yang sering tahlilan, hadiwan, wilafatroti, assalamualaikum, itu mursyid Anda. Ujung-ujungnya mursyid Anda adalah, mursyid kita adalah Kanjeng Nabi. Maka otomatis ketika seseorang belajar kitab tasawuf kecil apapun, walaupun sebentar, sudah otomatis murid mereka. Itu lebih cerita murid mereka. Pengamalan ini nggak lesuk cara kata ditarik-tarik makan. Keundangannya loh, oh esok sore. Nah, itu. Oke, ada persoalan? Ya kan, ada sesi kedua, sesi tentang yang duniawi. Tidak ada? Nah, sesi kedua adalah persoalan bulan dan matahari. La syamsu yang bahilaha antut bikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Walaupun ayat itu adanya di surat Yasin, tidak berarti semata-mata itu ayat akhirat. Nih, justru ayat itu ayat ilmiah. Matahari dan bulan tidak akan pernah bertabrakan, tidak pernah akan mendahului, saling nyalip kayak bis. Siang dan bulan tidak akan, siang dan malam tidak akan pernah ketemu. Idrak itu artinya ketemu. Jadi kalau ada bulan, matahari harus terbenam. Kalau matahari nongol, bulan sudah terbenam. Kalau matahari terbitnya dari timur, bulan terbit dari barat. Urut beli. Disangka bulan sing wetan, sing kulon. Ya, coba. Dulu sing wetan, sing kulon. Bulan buat kelima ada turun. Bulan-bulan cireng wae. Lah, iya. Ya. Apa gunanya matahari dan bulan? Matahari mengeluarkan
cahaya, bulan mengeluarkan sinar. Ya, beda. Karena matahari itu jenis bintang. Banyak ribuan miliaran bintang di atas matahari. Matahari itu bintang yang paling dekat dengan bumi. Kalau bulan itu laksana bumi, di tenas sama walhal, ke bumi tidak, ke langit juga tidak, tengah-tengah. Makanya hampa udara. Nah, bulan bahasa Arabnya qamarun badrun, ya. Matahari bahasa Arabnya syamsun. Bahasa Inggrisnya apa? Matahari. Hah? Sun. Bulan moon. Tapi bahkan Januari, Februari syahrul, bahasa Inggrisnya month. Bahasa Inggris apa? Bulan yang qamar itu paling tidak ada dua kalimat, qamarun dan badrun. Badrun artinya bulan purnama. Ya, kalau matahari satu, syamsun. Kalau bintang najmun, barjun atau buruj, dan macam-macam bahasanya. Ya, nah, itu. Matahari dan bulan itu termasuk alam bawah, bukan alam atas. Alam bawah, bukan alam ulya, tapi alam sufla. Nah, matahari itu untuk menyinari kehidupan supaya sehat. Sedangkan bulan malam hari itu sekedar memandangi kalau bintang tidak ada. Ya, di Quran bin najmi hum yahtadun. Bintang-bintang itu diciptakan Allah supaya kita bisa meniti jalan dengan benar, mendapat hidayah, petunjuk. Tapi kalau bulan sekedar diyaan, ngademi. Oke ya. Nah, apa pengaruhnya matahari dan bulan terhadap musim? Wong tani. Ya, apa pengaruhnya? Musim itu ada 4. Jangan bicara Indonesia tadi ya. Musim panas, musim gugur, musim hujan, musim semi. Makanya ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ada Saif, ada Syita. Li'ila bi Quraisyin ila bain rekata syita'i was-saif. Indonesia tidak mengenal itu. Indonesia ketiga rendang, ketiga rendang, ketiga peceklik rendang banjir, ketiga peceklik rendang banjir. Nanti orang baik. Makanya Indonesia itu normal 12 jam, 12 jam. Kalau Eropa, Afrika itu kadang-kadang 12, kadang-kadang 14, 10, kadang-kadang 16, 8, kadang-kadang 24. Ada yang 22. Tahu azan maghrib do buka beco, wis sahur maneh. Iya, lang-lang. Dulu mudun. Anak kang awan dawa bisa maghrib 4:30, ya subuh 4:30, awan baik. Anak kang bengi, ya kakek bengi anak. Di Indonesia normal. Nah, itu pengaruhnya.
Di Al-Quran dinyatakan lita'lamu adadas sinina wal hisab. Diciptakannya matahari itu supaya orang ngerti jumlah bulan dalam satu tahun itu berapa. 12. Itu Quran yang mengatakan satu tahun harus 12 bulan. Satu bulan berapa hari? Ada yang 30, ada yang 29 kalau ketentuannya bulan. Tapi kalau hitungnya ketentuan matahari 30, 31, 29, 28. Ya. Hebatnya Islam ketika menentukan waktu sholat pakainya matahari. Ya. Paham? Tapi ketika menentukan awal bulan Ramadan, Zulhijjah, Idul Fitri pakainya bulan Qamar. Ya. Adakah ulama fikih yang bertengkar? Yang satu ngomong menentukan Ramadan harus pakai matahari, ada nggak? Nggak ada. Adanya ru'yatul hilal, bukan ru'yatus syams. Kenapa? Menentukan awal puasa itu maksudnya besoknya puasa. Berarti ketentuannya harus malam hari. Makanya ru'yatul hilal, bukan ru'yatus syamsi. Tapi ketika menentukan waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pakai aturan matahari. Tidak ada kan? Tidak. Ribut-ribut. Nama hari. Siapa sing gawe hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Siapa? Siapa? Profesor siapa? Nah, di dalam linguistik, ilmu bahasa, termasuk ilmu fisika dan ilmu kimia, ada yang namanya jare-jare. Bahasa Arabnya simai. Kayak ente ngomong kan ulon, jare satu ulon. Lamun kowe ente anak rian ngomong kan lor, kan kidul, kan wetan, kan ulon. Oli. Tapi beli umum. Sing zaman Nabi Adam ngomong bahatan matahari, sewetan, mudun di ulon. Kan siapa ngomong? Quran. Ya. Patokan Quran. Soal wetan kula lor kidul Quran. Tapi nggak ngomong dina awal Sabtu atau Ahad atau Minggu, siapa sing gawe? Aran dina lho siapa? Baik Isnin maupun Senin, baik Ahad maupun Minggu, itu kang gawe duduk Gusti Allah. Gusti Allah hanya mangga. Ya, bukti apa? Ini Inggris tuh Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, ya. Ini Jawa Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kun anak unsur Islam lamun macan buku-buku Nusantara lima kono. Siapa sing ngarani bulan Surah Safar Mulud ning Jawa? Sedurunge Islam lima kono. Ane tahun alif, tahun ba, tahun wawo, tahun ya, tahun ha atau p, abu g. Kun anak Islam pada terus siapa sih ngarani Januari, Februari, Maret, April siapa? Gusti Allah kan duduk, ya kan? Nabi Isa duduk.
Jangan dikira tahun Masehi tanggal Nabi Isa. Jangan dikira tahun Hijriah tanggal Nabi Muhammad. Tuh kan? No. Jadi semua itu kreasi manusia dan Tuhan mengiyakan. Nah kalau Tuhan mengiyakan, kenapa kita harus ngotot-ngototan? Tahun Kristen, tahun Muslim, itu ya paham belum ya? Sabtu, bahasa apa Sabtu? Bahasa Arab? Hah? Sabtu, bahasa Arab itu? Bahasa Arab. Tutu, bahasa Quran. Zaman Nabi Musa sana bahasa Sabtu. Ya. Asal kata tadi setan. 7 artinya. Ya kan? Sabtu. Terus ana zaman Nabi Musa, ayyamus sabt. Wong nang umat Nabi Musa dikena mancing, dikena laut waktu dina Sabtu. Tuh. Jadi lamun kita pengen fanatik kan aja ngomong Sabtu pun bahasa Nabi Musa. Umat Nabi Musa agama apa? Lah kan? Jawa. Jadi langkah urusan nih. Selamat tahun baru. Lolita. Masa belum? Ente lagi tahunan dan lahir tahun pira. Ngomongnya apa? 1 Januari tahun 1965. Iya kan? Kenapa boleh ngomong 1 Dzulhijjah tahun sekian? Hah? Los kakonan Kang Blole ini ngomong selamat tahun baru 2019 loh, KTP bilangan. Hah? Kulo bos kang arep wong zaman iki dakwah cangkem. Tidak mawas diri dia dari ngomong salah. Ngomong nang wong salah dari lakon. Iya. Mulai kita sih no problem. Aran sembangane Jawa kita beli ya barang. Wong Jawa ya kan Jawa. Bahasanya surga wong Arab kabeh. Kakek surga wong Jawa. Wong Arab jumlah pira sih ngakoni? Jumlah pira wong Arab? Atau Akeh wong Jawa. Ki surga wong Jawa kabeh. Wong Jawa ya. Aja ngomong kono akhirat dalam bahasa Arab. Jadi sama. Ini kuburan kan mereka dalam bahasa Arab, makhluk buka. Jadi sama. Kayak ngalami mati. Hah? Iya. Perasaannya Jibril bahasa Arab kan? Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu bukan bahasa Arab itu. Bahasa Ibrani. Ya, bukan bahasa Arab. Bahasa Ibrani. Boleh dipilih kan, kalau Anda belajar bahasa yang jujur. Bukan bahasa Arab, Jibril, Jabril, Mikail, Israfil itu nama-nama malaikat itu bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena Islam itu datangnya terakhir gitu. Ya, lamun Jibril nganggo bahasa Arab, berarti sebelum Nabi Muhammad langkah malaikat Jibril. Iya Ben? Iya beli? Kita serius ya nanti. Lamun ente yakin Jibril bahasa Arab, berarti sedurunge kanjeng Nabi Muhammad lahir turun langkah malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril tugasnya nyampai wahyu para nabi sengaja zaman Nabi Adam.
Loh orang pulangnya ke Nabi pertama namanya Adam. Itu bahasa Arab Adam. Adam itu artinya tanah. Tanah bahasa Arab itu turabun. Nah, istri Nabi Adam namanya Hawa. Hawa itu bahasa Arabnya maun atau miyahun atau montoya. Batu. Iya. Gitu. Pulangnya nih wong kang baca nahwu sih paham ada isim munsharif, ada isim ghairu munsharif. Musa, Ibrahim, Ismail itu isim ghairu munsharif, artinya kalimat yang diadopsi dari luar ke dalam bahasa Arab. Pulangnya bisa ditasrif mabni alal fathah. Maksudnya mabni Ibrahim dikena Ibrahimi, dikena Ibrahima. Ya. Ja'a Ibrahimu. Darabtu Ibrahima. Marartu bi Ibrahima. Dikena dibaca bi. Karena isim ghairu munsharif apa? Itu bahasa bukan bahasa Arab. Karena nahwu sharaf itu untuk bahasa Arab, bukan untuk bahasa Suryani dan Ibrani. Jadi apa artinya kita bertengkar soal bahasa? Ya. Kalau orang lain mengatakan selamat memperingati Maulid Nabi, terus dari wong Jawa yang selamat atas kelahiran pun Kanjeng Nabi. Terus dari wong Yunani selamat atas Natalnya Kanjeng Nabi. Ada belum? Natal, lahir, Maulid, Milan, pada. Jadi orang Jawa selamat atas jebrolnya Kanjeng Nabi. Orang Oliver. Ya, itu Maulid, Milan, Natal sama, artinya kelahiran. Kenapa nggak boleh? Orang lain selalu mengikuti selamat hari raya Idul Fitri. Orang-orang kalau Idul Fitri bikin iklan selamat Idul Fitri. Ya, oli tadi, oli. Malah bahkan nanti mengucapkan selamat Idul Fitri, pengusaha-pengusaha hilang langganan. Nah, sekian gantian kita ngomong selamat hari Natal, boleh tidak? Jadi belum ini apa? Ngomong ngabur kan? Iya, kan masa belum? Yang ngomong ngabur masa belum? Lama kita ngomong selamat atas kelahiran Nabi Isa, oleh Nabi Isa Nabi Allah, Nabi Musa Nabi Allah. Kamu boleh ngomong selamat atas kelahiran Jibril, nanti nggak boleh, karena Jibril di pokok ya beli itu. Ya, jadi kenapa harus ribut-ribut di medsos? Haram mengatakan selamat hari Natal macam-macam. Wong sejen kongkon melu perayaan sampai mudik macet. Iya kan? Ayo kita boleh ngomong baik, boleh beda. Padahal kali ini kita tuku sarung nih, tuku terigu, kanggo pay hadiah umroh, terigu, iya. Sampai di pay hadiah umroh ini produsen non muslim senang kan? Kira-kira senang. Kemarin saya dikasih hadiah umroh aja sama PT ini PT ini. Pas giliran Natalan ngomong haram macam-macam, ayo kan begini ya haram beli kan? Haji lebih beda, ya. Loh, no. Istiqomah loh, no. Jadi aja gampang, ya.
Mungkin kalian mikir baik. Kita pengennya duwe batur akeh, tak duwe musuh akeh. Ono para pengen duwe musuh akeh, haram kok. Kowe haram kabeh. Kowe nang neraka, kita neraka kabeh. Dheweke surga dhewe kan yo. Jenta sentuh lama bature. Segi kita pengen terpacanan anak kita arang bulan sebelum ada bulan Muharram dan macam-macam yang terkenal di Romawi dan Persia. Itu bangsa tertua yang punya peradaban, yang punya nama-nama bulan. Ya. 1 tahun tetap 12 bulan, tapi nama bulannya mereka bikin sendiri. Sampai sekarang dipertahankan. Tahun di Jepang, Januari itu bulan apa? Awal bulan namanya Januari atau bukan? Nah, kita anak budaya Nusantaranya digilas sehingga ikut antara Muharram dan Januari, iya kan? Orang Arab punya Muharram, itu Timur Tengah, makanya Muharram dan macam-macam. Tapi tetap saja ketika kontrak utang di Amerika, min IMF, ambil apa? Januari. Nah, kalau Anda berkeyakinan bulan itu bukan bulan Islam, apa amite? Ya, itu makanya perlu saringannya itu harus pakai saringan terigu yang paling lembut apa lagi? Iya, Saringan pati. Nah, jadi yang sudah menggunakan nama-nama bulan berdasarkan matahari dari dulu itu bangsa Romawi dan Persia. Bangsa Arab menciptakan nama-nama bulan berdasarkan peredaran bulan. Ya, ingat bangsa Arab. Ya, bangsa Arab bikin istilah Muharram. Kenapa Muharram? Li'anna fihi hurrimal qital. Karena di bulan itu diharamkan peperangan, maka namanya Muharram. Jangan ngiling. Yang kedua, Safar. Safar artinya kuning. Li'anna an-nasa qad asabahumul maradu fasfarrat wujuhuhum fasammuhu safra. Kenapa setelah Muharram dibilang Safar? Karena pada bulan itu, waktu itu bangsa Arab terkena penyakit sehingga mukanya kelihatan kuning alias kurang darah. Maka ibadah bulan Safar selamatane apem plus kincah nganggo nambah darah. Kincah itu gula yang nambah darah. Ya, apem yang Indonesia, yang Timur Tengah ya apem, cuman gandum. Ini beras, karena berasnya lebih sih. Nah itu. Kemudian Rabiul Awal. Nah itu artinya mulai ada musim semi. Rabiul Akhir musim semi. Nah Jumadil Awal, Jumadil Akhir karena sudah mulai mendekati musim rendang. Loh, jadi tidak semata-mata dibilang Jumadil Awal, Jumadil Akhir karena sudah mendekati rendang. Tuh, gitu nih. Bulannya perkataan Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Berarti kan mulut, sal mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu rendang. Bulannya wong pada kawinan. Dulu awal tanah, Jumadil Akhir. Nah,
nandur apa bae bahkan waya mono kan wong tani ya ono tadi karena banjir cukup kecuali kebanjiran sejak maning. Kemudian rojab itu artinya almah, mulia, agung, karena orang Arab waktu itu memuliakan. Tuh. Allah juga memuliakan bulan-bulan itu, tidak ada perang, gencatan senjata, itu mulai bulan Rajab. Kemudian Sya'ban. Ya, kenapa disebut Sya'ban? Sya'ban itu artinya bercabang. Li'anna qabailal Arab kanat tatasya'abu fihi ay tatafarraqu fihi. Karena di bulan itu orang-orang Arab mulai perpecahan. Bulan ini disunahkan puasa bulan Sya'ban sebulan supaya menghindari perpecahan. Tuh. Ada lagi yang mengatakan kenapa disebut Sya'ban, karena di bulan itu kebaikan pahalanya bercabang. Nah, kemudian setelah Sya'ban namanya Ramadan. Innama sammuhu Ramadana li'annahu sadiqu ayyamil har warramda al-harus syadid. Nah, karena pada waktu itu orang terkena penyakit mata, sampai keluar belek. Ramadan itu artinya belek. Bulannya balakan Ramadan lebih tulu. Kenapa? Saking panasnya wong Arab panas pada gurun Sahara pasir kena mata, jadi pada belek kan. Nah, us kodratnya pada pasir panas, gitu. Jadi puasanya dulu panas. Karena orang puasa rendang itu aneh. Ya, coba rasakan beda ya. Pada ulang puasa ketiga, kalau orang puasa rendang, aku THR saja. THR saja terparah. Pada ulang puasa musim panas, uang makanya lokal. THR gede-gede ya. Pada ulang puasa rendang, dagang di payu, apa di payu THR kecerek. Boro-boro THR, kayak tahun ini, cerak mana kayak tahun ini, orang dagang apa? Itu Ramadan, Summa Syawal. Kenapa disebut Syawal? Karena wong Arab waktu itu mulai hobi nilau jog, loh orang. Ya ini Syawal, ya. Terus mulai migrasi Syawal. Nah kemudian Zulqa'dah atau Zulqa'dah, nah, itu artinya hari gencatan senjata. Karena menjelang Dzulhijjah, bulannya ada Jawa si kapit. Kapitku itu kejepit, artinya sudah jangan bikin aktivitas apa-apa, gencatan senjata, sampai-sampai ngawinakan Yunani berikan ulang capit, karena hari-hari gencatan senjata, nikmati saja masa-masa damai, ya, sehingga uangnya dikumpulkan untuk persiapan naik haji, itu loh, Dzulhijjah, ya karena musim haji, nah itu nama-nama bulan bahasa Arab. Indonesia yang namanya beda. Nah, Indonesia tidak punya kreasi hal itu. Udah Januari, Februari, Maret gitu kan. Nah, itu nama-nama bulan yang dibikin oleh orang Arab berdasarkan peredaran bulan. Sedangkan bangsa Romawi bikin nama-nama bulan dengan nama-nama matahari. Tuh. Bahasa Romawi itu bikin nama bulan dengan bahasa Suryani, bahasanya Nabi Isa. Sedangkan orang Persia bikin nama-nama bulan dengan bahasa Ibrani, bahasanya Nabi Musa.
gitu ya. Nah, Romawi dari dulunya pusatnya agama Nasrani. Jadi tidak ada kaitannya nama Januari dengan nama ciptaan bangsa Nasrani. Itu lebih, ya, paham nggak? Romawi itu pusatnya Nasrani sejak zaman Nabi Isa. Bahasanya bahasa Suryani, bahasa Nabi Isa. Nama bulannya bukan Januari. Ya, begitupun bangsa Persia, pakai bahasa Persia, bahasa Ibrani, bahasa Nabi Musa. Nama bulannya bukan Januari. Jadi sangat keliru atau gegabah kalau orang mengatakan Januari, Februari sampai Desember itu ciptaan agama tertentu. Bukan. Itu kesepakatan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Romawi dan Persia. Walaupun di Persia, di Iran sampai sekarang masih menggunakan bahasa Persia. Coba Anda dengarkan, kalau pendeta Katolik Romawi peringatan misa suci satu pun tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa Suryani. Jadi syaratnya jadi pendeta yang di Romawi itu harus bisa bahasa Suryani, bahasa Roma zaman dulu. Ya, tidak gampang, sama halnya orang jadi ulama harus bisa bahasa Quran, itu bukan bahasa Arab saja. Itu, ya. Jadi ini untuk anak muda, jangan pernah mengkait-kaitkan bulannya sekarang Januari sampai Desember dengan agama tertentu. Itu kesepakatan bangsa-bangsa dunia. Ini saya bacakan nama-nama bulan menurut orang Romawi, ya, dengan bahasa Suryani. Yang pertama namanya Makhrojan, itu kan. Kemudian Tishrinul Awal, Tishrinul Sani, kemudian Kanunul Awal, Kanunul Sani, Shibat, Ijar, Nisan, Iyar, Haziran, Tamus, Ab, Aidul. Itu bahasa-bahasa Romawi, bukan Januari, bukan Februari, ya. Nah, sedangkan bahasa Persia bikin nama bulan diawali dengan Nirus, Farurdin, Ardabahasta, Khordad, ya, Yabur, Mardad, ya. Terus Pur, kemudian Mahar, Aban. Nah, itu nama-nama bulan bahasa Persia. Tidak ada yang menyebut Januari, Februari, tidak ada. Nah, jadi tidak ada kaitan antara Januari dengan agama tertentu. Itu sudah nama bulan yang dibikin oleh kesepakatan bangsa-bangsa sedunia. Dan itu tidak ada kaitannya dengan peribadatan agama tertentu. Ya. Sama halnya peringatan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal tahun sekian, bertepatan dengan bulan Anu 2000 sekian. Begitupun agama lain, peringatan Natal bertepatan dengan 25 Desember. Itu loh. Ya, itu. Karenanya sekali lagi janganlah mengkait-kaitkan nama bulan dengan agama tertentu. Ya. Itu salah satu bekal supaya kita punya toleransi dan tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang zaman sekarang yang memang sukanya memprovokasi. Terus sebenarnya menurut saya
Kalau tidak ada fatwa mengharamkan ini, orang tidak akan melakukan. Contoh bocah TK, bocah PAUD aja melayu-melayu, Itu malah tambah kencang melayu ya. gara-gara apa? Gara-gara penasaran. Iya kan? Iya. Apa sebab? B, bloli melayu-melayu, nyoba melayu-melayu. Tapi kalau ada bocah melayu-melayu itu yang lebih paham, kok gak bakal mandek dewek. Ya, iya beli. Itu madorotnya segala sesuatu serba dilarang. Ini haram, akhirnya kan nyoba. Apa sebabnya sih haram tuh? Acak gitu. Coba kalau tidak ada fatwa haram, dari dulu kan aman-aman saja gitu. Ya, hidup berdampingan damai dengan bangsa-bangsa lain di dunia, tidak ada ngaruh biru, saling moyoki. Tapi karena ini fatwanya serba haram, akhirnya orang penasaran mengapa ini haram. Dan iya benar. Nah, itu makanya yang digunakan pendidikan usia dini, jangan serba dilarang. Karena agama itu bukan untuk menakut-nakuti. Islam itu, Quran itu menurunkan ini haram karena ada peristiwa dan orang bertanya. Contoh yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya. Jadi insyaallah, kul mat ngomong itu yang sifatnya sosial, sifatnya lahiriah, sifatnya syariat. Tidak ujuk-ujuk, jangan ini, jangan tidak. Ya, persoalan pergaulan sehari-hari kan persoalan sosial. Artinya gini, lamun wong otaknya waras, hati nurani bersih, belum mungkin nyolong, belum mungkin mendem, belum mungkin zina, belum mungkin judi, ya kan? Makanya di bangsa-bangsa yang otaknya sudah waras, kelas filosof, kang doyan zina, judi, mabok macam-macam, ya laka ayat pun, ya ayat pun turun ini Mekah, kang wongnya masih doyan mengkono, ya beli. Ini Madinah ayatnya sejen mani. Ini Madinah ayatnya tentang lamun ente utang-utang kudu dicatat. Utang-utang itu ciri bangsa apa? Bangsa maju. Ya, padahal bangsa dulu maju. Daripada utang mendingan judi. Paham belum? Ya. Jadi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Itu karena bangsanya belum maju. Ya, tapi di Madinah ayatnya idza tadayantum bidainin faktubuhu ay fakatibuhunna. Kalau ente punya transaksi utang-utang dicatat. Kenapa catat? Karena sudah modern, sudah maju, namanya juga Madinah, sudah punya peradaban. Jadi ada tulis menulis, catat mencatat. Nah ini Arab, masih jahiliyah, masih mabok, masih judi. Pulangnya ayatnya tentang perjudian. Orang lebih. Jadi kembali, Al-Quran tidak pernah turun anggur-angguran, tapi ada asbabun nuzulnya. Nyempul wallahu ahad kan asbabun nuzulnya, beliau cukup. Makanya Nabi ngomong kul wallahu ahad beli. Anak gara-gara wong debat mat jarete duwe pangeran, arane siapa, wujudnya kayak apa, dan macam-macam. Dan kanjeng Nabi tidak langsung nyeplos ngomong sok tahu. Nunggu perintah dari Gusti Allah, baru qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
kayak lamun dakwah niru Quran nggak enak. Iya. Yang ada sekarang itu kembali-balik contohnya. Bangsa sudah punya peradaban, diceramai, didakwai dengan pola-pola dakwah zaman jahiliyah. Jadi kita ini disuruh mundur ke belakang, tuh, disuruh bodoh lagi, disuruh mundur soal-soal kecil begitu. Orang-orang sudah mikir bagaimana cara mundur dana dari IMF. Kita malah dibawa putaran kalau sembok sepapan. Iya, Lid. Orang-orang didakwai bagaimana caranya mensejahterakan manusia, mencegah gunung berapi jangan meletus setiap bulan. Kita malahan diajak suruh bertengkar dengan tetangga. Gelem bae itu kita loh ya. Jadi kalau saya bilang jahiliyah nggak pernah selesai, ya memang kenyataannya begitu. Manusianya pengen jahiliyah, bukan pikiran yang jahiliyah, tapi pola hidup, kejiwaan kita yang jahiliyah. Ya, miskin mikir baik. Ente aluk mikiri tukaran, luru penerta, aluk makanya lurus suci. Ya wis. Aja nurut di bayar medsos. Hah? Kirim Habib bin ngomong haram Natal, Habib bin ngomong halal Natal, apa untungnya lu? Luru baik Habib kang baik duit, Habib kang baik sugi, atau dia? Aja kang baik fatwa sih berdigawan otak. Ya, jadi saja ribut-ribut yang itu pola-pola penjajah di tahun 1920 sampai 1960 supaya umat Islam pecah, bangsa Indonesia retak persatuannya sehingga dijajah terus-terusan. Sadarlah wahai bangsa Indonesia. Oke? Oke. Pas ini pengen takon. Ya, jadi ini dibuat sebelah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi